yaitu revolusi sehat. Nah, revolusi sehat ini adalah edukasi kesehatan tematik. Tematik ini maksudnya itu temanya itu akan berbeda-beda setiap hari Sabtu. Ya, yang ini nanti akan disampaikan oleh dokter atau coach dalam komunitas kita. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman bisa mengundang untuk umum ya. Undang aja sebanyak-banyaknya ya orang-orang yang kita kenal dari FFBC kita ya. Nah, setelah itu ya, setelah mereka mengikuti masuk ke dalam webinar Revolusi Sehat ini ya, nanti hostnya di dalam webinar tersebut akan memberitahu kepada para peserta undangan kita ya yang mereka mau cek kesehatan mereka, kondisi kesehatan mereka, mereka nanti akan diminta untuk wapri pengundangnya atau tulis di dalam grup ya siapa yang mau diberi link asesmen atau cek kesehatannya. Nah, di sini ketika mereka bilang mau ya, kan setelah mereka ikut webinar ini mereka udah aware nih dengan kondisi kesehatan mereka ya setelah mereka mendengarkan sesi Zoom ini. Jadi mereka udah mulai nih kayaknya aku udah gelisah nih ya, biasanya tuh udah gelisah ya, pengen tahu nih kondisi kesehatannya seperti apa. Maka mereka nanti akan wapri pengundangnya untuk minta link asesmen ini. Nah, link asesmen ini akan diberikan oleh para coach di komunitas kita ya. Kalau di dalam grup Affiliate Academy itu coachnya ada Mbak Septi, ada aku, ada Mbak Ratna, ada Mbak Firna. Sedangkan yang di grup besarnya Teh Yuni, nanti ada Teh Emira, Teh Yuni gitu. Jadi minta ke coachnya masing-masing untuk link asesmennya. Atau kalau para undangannya sudah ada di grup webinar kesehatan, nanti langsung akan dikasih linknya oleh para coach. Nah, link ini nanti mereka akan isi, teman-teman, terdiri dari 20 pertanyaan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan finansial. Oke, dari link yang mereka isi tadi, pertanyaan-pertanyaan yang isi tadi, mereka akan mendapatkan hasilnya, dan hasilnya ini nanti akan dibacakan di sesi Meet the Coach. Jadi ya jangan lupa di follow up. Di sini yang banyak miss ya. Setelah kasih link asesmen ya didiamin aja. Nah, kebanyakan masih seperti itu. Nah, setelah dikasih link asesmen, kasih mereka deadline waktu, teman-teman. Ini link asesmennya akan dibuka, misalnya teman-teman kasih waktu dalam waktu 1 kali 24 jam ya, Kak ya, gitu kan. Kalau sudah diisi, mohon konfirmasi untuk saya jadwalkan dengan bertemu dengan coach kami di komunitas kami itu. Oke. Nah, setelah itu ya ditanyain gitu, kira-kira selesai ngisi linknya hari apa, jam berapa ya Kak ya. Jadi kalau bisa di hari itu juga ya teman-teman. Kan ini acaranya Sabtu pagi ya. Jadi kalau bisa langsung ditanyain kira-kira isi linknya selesainya jam berapa Kak, gitu ya. Nah kalau mereka udah lapor gitu, Kak aku udah isi link gitu, baru dijadwalkan dengan meet the coach ya teman-teman, jadwalkan gitu. Jadi kita tanya dulu nih ke coachnya ya. Jadi bukan menyesuaikan waktunya itu ke undangannya, tapi ke coachnya dulu nih. Misalnya ya ke coach Septi, Mbak Septi ya, ini undanganku sudah isi link asesmen. Aku minta jadwal meet the coach bersama Mbak Septi. Gitu. Nanti Mbak Septi kasih nih, oh ya aku buka jadwalnya misalnya hari Minggu jam sekian, hari Senin jam sekian, gitu kan. Nah setelah itu baru ya kita sampaikan kepada undangan kita tadi, peserta kita tadi yang sudah isi link asesmen ya teman-teman, yang belum nggak bisa ikut sesi meet the coach. Nah, kita wapri mereka, kita bilang gitu, iya Mbak, ini jadwal dari coach dari komunitas kami ya, Mbak bisanya yang mana? Misalnya Mbak Septi kasih 3 jadwal nih ya, Minggu pagi, Minggu siang, Minggu sore misalnya. Kasih aja ke dia. Jadi ini pilihan waktu jadwalnya ya Mbak ya, Mbak mau pilih yang mana? Gitu. Jadi bukan mereka yang nentuin waktunya, tapi kita yang menentukan waktunya. Oke. Oke, setelah mereka udah pilih, ya udah tinggal kita sampaikan ke coach kita tadi, Mbak Septi, ini undanganku pilih yang hari Minggu jam 9 ya. Gitu. Sampaikan ke undangannya nanti 15 menit sebelum
sesi Meet the Coach ini aku reminder lagi ya Mbak ya. Gitu ya teman-teman. Nah setelah itu mereka masuk ke dalam sesi Meet the Coach. Nah di sesi Meet the Coach ini teman-teman nanti akan ada bertiga ya teman-teman, bertiga, yaitu terdiri dari kita sebagai pengundang, kemudian undangannya atau peserta webinarnya yang sudah isi link assessment, dan coach kita. Nah, di sini nanti coach akan membantu ya untuk membacakan hasil isi asesmennya tadi dan menggali kebutuhan dari peserta tersebut. Digali kebutuhannya ya teman-teman ya. Nah, dari hasil Meet the Coach ini ya bisa jadi ada dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan ya yang pertama ya mereka sudah sangat tertarik dan langsung mau ambil programnya. Atau kemungkinan kedua ya mereka masih mau pikir-pikir lagi atau masih mau ikut ke sesi selanjutnya. Nanti di sini coach akan memberitahukan ya bahwa akan ada sesi selanjutnya di hari Selasa, yaitu untuk penjelasan detailnya mengenai programnya. Oke ya. Nah, jadi kalau mereka udah langsung tertarik akan di-closingkan langsung oleh coach di sesi Meet the Coach ini ya. Tapi kalau misalnya mereka masih mau lanjut lagi ke sesi berikutnya ya untuk lebih belief ya, mereka akan diinfokan untuk masuk ke dalam sesi hari Selasa. Jadi sesi hari Selasa ini penjelasan mengenai program iPro, bukan hanya mengenai susut perut ya teman-teman ya. Memang judulnya kayak susut 5 cm, tapi di dalam Zoom ini akan dijelaskan mengenai program iPro untuk manfaat yang lebih luas juga. Gitu. Oke. Nah, di sini di webinar hari Selasa ini ya, nanti akan host akan juga mengarahkan ya mereka ya untuk join ya untuk mengikuti programnya. Jadi akan dibantu untuk di-closingkan di dalam sesi ini. Jadi akan diarahkan nanti buat teman-teman yang tertarik untuk program silakan menghubungi undangannya ya dengan ketik join flat gitu ya. Nah, kemudian akan juga diarahkan untuk lanjut ke webinar hari Rabu. Jadi akan diinfokan buat teman-teman yang mau mengetahui tentang peluang bisnis affiliate-nya ya, mengikuti sesi berikutnya di hari Rabu. Oke, nah jadi yang ikut sesi hari Rabu ini adalah orang-orang yang sudah mengikuti sesi hari Sabtu ya dan Selasa. Orang-orang yang udah mengikuti sesi hari Sabtu dan Selasa ya teman-teman, boleh di follow up untuk lanjut di hari Rabu. Itu ya. Jadi kalau yang ngikutin hari Selasa ini siapa Mbak? Yang ngikutin webinar hari Selasa ini adalah orang-orang yang sudah bergabung di webinar hari Sabtu. Webinar hari Sabtu ya. Kemudian akan ikut Meet the Coach, kemudian lanjut di hari Selasa. Kalau misalnya peserta kita ini Mbak, pesertaku nggak mau isi link asesmen dan nggak mau meet the coach, misalnya dia orangnya sibuk atau dia orangnya nggak mau, pokoknya belum terbuka gitu, nggak apa-apa, diundang lagi ke sesi Selasa, gitu ya. Oke, sampai di sini alurnya paham ya teman-teman. Nah, kemudian ya buat para peserta yang memutuskan untuk bergabung menjadi affiliate ya, bergabung menjadi affiliate, catat ya teman-teman, maka mereka diajak untuk ikut ke sesi hari Kamis. Ya, ke sesi hari Kamis yaitu training untuk new affiliate. Jadi yang masuk sesi Kamis ini hanya orang-orang yang memutuskan bergabung dengan affiliate. Kalau misalnya Mbak, dia bergabung dengan affiliate free atau sebagai sahabat duta sehat, maka ya, tapi dia nggak ikut programnya Mbak.
Jadi dia ikut yang free aja, yang setor KTP dan email. Boleh nggak ikut sesi Kamis? Boleh. Jadi sesi Kamis ini untuk semua yang daftar afiliat, baik pakai modal maupun tidak pakai program atau tidak pakai program, ya. Kemudian teman-teman ya, setelah itu ya, sesi hari Jumat ini adalah ya buat semua peserta yang mengambil program. Yang mengambil program, baik dia itu afiliat maupun bukan afiliat ya, tapi dia mengambil program iPro, maka dia wajib ikut sesi hari Jumat yaitu onboarding. Nah, ya teman-teman. Jadi di onboarding ini nanti akan diajak Zoom ya. Zoom penjelasannya, programnya. Dan teman-teman ya, kalau di kita juga ada onboarding yang daftar 120.000 itu ya teman-teman akan didaftarkan oleh coachnya. Dan hari ini tanggal 16 itu sudah mulai onboarding yang minggu kedua. Buat orang-orang yang sudah bergabung program iPro di minggu kemarin, hari ini sudah mulai kelas onboardingnya. Jadi ini hanya onboarding ini hanya untuk yang bergabung dengan program. Oke, ada pertanyaan teman-teman di sini? Ada pertanyaan nggak? Ada mungkin yang masih bingung dengan alurnya. Iya, ini hanya Mbak Alifa. Hanya waktu sharingkan program ke temannya yang juga jalankan program di tempat lain walaupun belum mau join, intinya Mbak Siska sudah sharingkan. Artinya kenalkan aja dulu program ini ke siapa aja, diterima atau tidak, waktu yang akan menjawab. Iya, bener banget ya Mbak Halifa. Pokoknya sharing aja. Yuk, yang mau bertanya dengan alur kerja kita, silakan ya teman-teman ya. Oh ya, kalau morning briefing tidak ada rekamannya, Bu Lili ya. Tapi setiap hari kan kita ada morning briefing. Nah, ini ada kesempatan teman-teman untuk bertanya langsung. Kadang kalau kita bertanya di dalam grup lewat chat itu, kadang pemahamannya itu nggak ini ya teman-teman, nggak 100% ya. Kadang bahasa dengan chat dengan bahasa secara langsung itu berbeda kadang ya penyampaiannya gitu. Jadi paling enak itu kalau teman-teman mau konsultasi, mau bertanya di sesi morning briefing. Kok Kak, kalau ada yang tanya ini MLM. Nah, Kananda, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada jawabannya di training-training kita. Ingat ya, training yang kemarin itu kan ada juga ya. Oh, akhirnya kita tahu nih ketika ada yang tanya tentang MLM, jawabannya seperti apa. Karena itulah kenapa semua affiliate itu wajib ikut ke training, teman-teman. Ya, jadi training affiliate itu ada dua aja. Training pertama yaitu new training affiliate ya. Setelah itu lanjut ke konkol setiap pagi. Setiap pagi jam 7.20. Pasti ada jawabannya dari pertanyaan tadi. Yang kemarin udah kan? Ayo, siapa di sini teman-teman yang udah ikut kemarin ya sesi yang MLM? Kalau ada pertanyaan MLM ya, jawabannya seperti apa gitu. Itu ada di konkol, ada. Sudah terjawab ya teman-teman. Oke. Ada yang mau ini enggak? Udah ada yang udah belajar handling objection? Kalau ada yang tanya ini MLM, apa ayo rumusnya? Feel, ikut merasakan ya, feel, felt. Jadi kalau ada yang tanya tentang MLM, teman-teman, kita jangan langsung bersifat defensif ya, langsung kayak oh enggak, ini bukan MLM gitu. Tapi kita ikut merasakan dulu apa yang
dia rasakan gitu kan. Jadi posisikan kita ini dulu tuh kita kan awal-awal juga seperti itu kan, pernah skeptis gitu. Jadi kita klarifikasi dulu kepada mereka gitu. Feel and fun. Jadi kita klarifikasi dulu ya teman-teman. Oh iya Mbak, yang Mbak maksud dengan MLM itu seperti apa? Gitu. Iya itu MLM Oke. yang kaki kiri, kaki kanan, biasanya gitu kan, yang binari gitu. Nah, jadi kita tahu nih, oh yang dimaksud sama dia ini MLM itu seperti itu gitu. Setelah itu baru nih ya kita ikut merasakan nih apa yang ia rasakan. Nah, jadi, oh iya Mbak, aku dulu juga berpikir hal yang seperti itu. Aku juga dulu skeptis banget dengan sistem bisnis yang kayak binari, kaki kiri, kaki kanan. Nah, itu artinya tuh kita ikut merasakan apa yang ia rasakan. Setelah itu baru ya Fon kita temukan ya solusinya itu apa dan yang kita temukan di dalam komunitas ini seperti apa gitu. Tapi Mbak, setelah aku bergabung di komunitas ini dan menjalankan bisnisnya, ternyata bisnis ini bukan bisnis yang MLM berjenjang seperti itu. Jadi di sini kita Oke. adalah bisnis kita Siap. affiliate gitu, sistem affiliate. Jadi nggak ada yang di sini sistem binari, kaki kiri, kaki kanan gitu. Jadi kita memang murni dengan sistem affiliate, Kak. Jadi kalau Kakak misalnya sharing-sharing ya, kemudian Kakak dapat komisi. Sama seperti sistem affiliate di luaran sana. Gitu ya. Jadi enak ngomongnya. Coba dibandingkan kalau misalnya, Kak apa ini MLM? Oh ya enggak dong, kita bukan MLM. Nah, kira-kira enakan yang mana? Enakan yang aku jawab pertama tadi, apa yang kedua? Nah, ya lebih enak yang pertama tadi ya, teman-teman ya. Maaf, Mbak, Yang boleh kedua, sharing. yang pertama dong ya, yang pertama. Jadi kita ini dulu feel dulu, kita klarifikasi dulu gitu kan. Karena kita nggak tahu ya yang di pikiran mereka itu MLM itu seperti apa. Siapa tahu mereka dulu juga pernah ikut bisnis MLM dan trauma ya dengan sistem bisnis tersebut gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini Mbak, Sabtu boleh. kemarin kita masih sibuk kerjaan Empower, jadi minta waktu lagi ya untuk dekatin tamu kita dengan link asesmen dan apakah yang kita undang bisa diberikan. Boleh. Kalau misalnya belum mengisi link asesmen atau kita belum sempat kasih, boleh diisi ya, boleh dikasih lagi link asesmennya ya, dijadwalkan lagi untuk meet the coach. Itu boleh ya. Mbak, itu ada Oke. pertanyaan dari Ratu Rizky. Cek ke atas, ke atas. Mbak, Assalamualaikum. Bisa tanya atau sharing? Boleh. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Widi dari Cilacap. Mau sharing sedikit tentang MLM itu tadi, Mbak. Saya udah puluhan ikut MLM ya. Jadi saya paham, insya Allah saya paham MLM. Kalau MLM itu dituntut tutup poin, harus belanja sekian. Kalau tidak turun, apa itu levelnya gitu. Saya udah mengalami hal itu. Udah sering ngalami hal itu, turun level, kejar-kejar tutup poin dan sebagainya. Tapi kalau yang ini insya Allah belanja cuma sekali DPS itu ya Mbak ya, terus setelah itu nggak ada tuntutan tutup poin gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau sebagai affiliate di sini kita tidak ada target teman-teman, tidak ada target penjualan. Jadi targetnya itu masing-masing sesuai dengan goal kita masing-masing. Nah, tapi kalau kalau teman-teman di sini ya maksudkan untuk menjadi affiliate pro ini kalau di bisnis konvensional seperti agen teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sudah naik menjadi affiliate pro, di sana ada target omset penjualan. Jadi target omset penjualan di affiliate pro itu adalah target bersama tim, yaitu tiap bulannya itu targetnya itu 8 paket iPro. Hanya 8. Jadi kalau teman-teman udah jadi ini ya affiliate pro ya teman-teman ya affiliate pro, kemudian teman-teman punya 8 orang tim
affiliate di bawahnya teman-teman atau reseller. Affiliate itu kan kayak reseller kan teman-teman. Jadi kalau misalnya masing-masing satu affiliate ya bersama kita, misalnya aku berhasil sharing 2 program, kemudian affiliate itu masing-masing 1, ya udah itu udah mencapai target. Gitu. Udah 8 program iPro dalam satu tim. Itu aja sih targetnya. Kenapa affiliate pro itu ada targetnya? Karena posisinya itu kan dia seperti agen ya teman-teman. Sama kayak bisnis di luaran sana, kalau agen itu pasti ada minimal ya. Kalau agen bisnis di luaran sana itu minimal stok, bener nggak? Ya, kalau mau jadi reseller biasanya nggak nyetok nggak apa-apa ya. Tapi kalau agen kan biasanya tuh ada minimal dia harus melakukan pembelanjaan barang misalnya 100 pieces baru bisa jadi agen gitu. Jadi sama ya. Jadi kalau affiliate pro itu dia ada target penjualan yaitu target bersama tim. Sama kayak agen. Kalau misalnya aku agen baju gitu kan, aku harus ambil dari distributor sebanyak 100 pieces. Nah, 100 pieces ini akan aku jual bersama reseller. Gitu ya, kayak suamiku ini dia agen dari produk-produk impor, jadi dia harus mengambil dari produsen ya, itu harus ada minimalnya teman-teman, kayak minimal harus 100 pieces atau 1 koli gitu kan. 1 koli itu 1 apa namanya karung. Nah, 1 karung itu akan dijual bersama-sama dengan tim reseller suamiku tadi. Gitu. Nah, sedangkan di kita itu hanya 8 iPro aja target penjualan untuk affiliate pro. Itu aja ya. Oke, ada yang nggak bisa ikut CC dan morning briefing. Nah, kalau misalnya belum bisa waktunya, misalnya berbenturan dengan pekerjaan di kantor, maka ya ada rekamannya khusus untuk conference call. Jadi rekaman conference call ini teman-teman bisa disimak kapanpun. Jadi kalau teman-teman kerja disimak misalnya malam hari setelah pulang kerja. Tapi jangan pernah di skip ya teman-teman, wajib banget ya didengarkan ya tiap harinya. Kalau morning briefing itu tidak ada rekamannya. Tapi kalau misalnya Mbak Uke nih kepengen bertanya sesuatu, boleh titip ke temennya gitu kan. Titipin dong, aku ada pertanyaan ini nanti di morning briefing, itu nggak apa-apa gitu ya. Misalnya ada pertanyaan urgent gitu. Webinar resolusi sehat setiap Sabtu. Iya, ini ya teman-teman di gambar ini ya udah aku sharingkan ya alurnya. Nah, ini teman-teman boleh di screenshot ya. Ini boleh di print aja sih menurut aku, di print ditempel di meja kerja kita. Jadi kita inget nih ya kapan waktunya mengundang ya, kapan waktunya follow up. Jadi alur seperti ini tuh harus kalau belum bisa diinget di luar kepala ya, teman-teman tempel di meja kerjanya gitu supaya nggak miss ya teman-teman. Kadang kita itu karena kalau di grup kadang kalau terlalu banyak informasi kadang baru tahu setelah di share flyernya, bener nggak gitu kan. Kadang udah berapa jam lagi baru oh iya ya ini kan hari Sabtu jadwalnya webinar. Wah ya, jadi teman-teman buat mengundang waktunya nggak lama, jadi waktunya itu mendadak gitu. Jadi kudu di luar kepala sih ini gitu. Jadi harus ditempel aja deh, di print aja. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak Asi. Apakah link assessment itu hanya untuk affiliate baru atau hanya untuk affiliate yang sudah bergabung Pro? Coba dilihat lagi, ini alur kerjanya ya Mbak Asi ya. Jadi ini alur kerjanya. Untuk link assessment itu posisinya di sini teman-teman. Posisinya di sini yang artinya adalah orang-orang yang sudah mengikuti webinar Revolusi Sehat. Di webinar Revolusi Sehat ini ya itu tidak akan diminta untuk daftar affiliate. Tidak akan diminta untuk mereka gabung program. Jadi Revolusi Sehat ini itu hanya memperkenalkan komunitas kita dan memberikan ilmu tentang kesehatan secara tematik. Jadi tidak akan para pesertanya itu diminta yang mau bergabung affiliate ketik
affiliate duta sehat itu tidak ada. Yang mau ngambil program ketik itu tidak ada, teman-teman. Di sini hostnya itu akan memberitahukan aja yang mau mendapatkan link cek kesehatan atau link asesmen, silakan ketik MTC ke pengundangnya atau ke dalam grup gitu. Jadi di sini belum ada yang daftar affiliate. Itu belum ada ya. Nanti di sesi hari Selasa dan Rabu ini baru akan diarahkan untuk daftar affiliate atau daftar programnya. Di sini, closingnya di sini. Gitu ya. Jadi sesi di hari Sabtu ini ibaratnya itu adalah untuk menggali problem mereka, menggali kondisi mereka. Aware dulu nih mereka gitu. Kayak mereka tuh yang selama ini merasa mereka tuh baik-baik aja, setelah dia ikut sesi Sabtu ini, dia ngerti. Ternyata kondisi tubuhnya tuh nggak baik-baik aja. Ya, kayak misalnya tuh tadi kayak Mbak Siska, Kak Siska gitu kan. Dia merasa badannya nggak gendut gitu kan. Dia nggak ngerti gitu apa skinny fat. Bener nggak? Nah, setelah dia mengikuti webinar, oh dia paham ternyata skinny fat itu nggak sehat. Jadi dia tahu nih ya ternyata ada problem di kesehatannya itu juga di perutnya. Bener nggak? Yang akhirnya ketika dia udah tahu ya, jadi akhirnya dia tertarik untuk ikut ke programnya webinar hari Selasa karena dia udah aware dengan kondisi kesehatannya tadi, dengan kondisi perutnya tadi, gitu. Nah, apalagi ketika dia udah isi link asesmennya ini tadi, wah, nambah tahun ya dia ya, BMI-nya berapa, ya. Jadi nanti akan dibacakan di sesi Meet the Coach hasilnya tadi, cek kesehatannya tadi. Sehingga mereka tertarik untuk ikut sesi Selasa. Nah, di sesi Selasa ini mereka akhirnya ngerti tentang programnya dan memutuskan untuk ikut programnya atau tidak. Oke, itu ya Mbak Asi. Oke, yang sudah ngisi asesmen tapi belum ada jadwal MTC-nya, silakan hubungi coach-nya masing-masing. Bagaimana kalau tidak bisa mencapai target 8 program iPro? Ya, jadi teman-teman mindset-nya ya, yang namanya affiliate pro itu adalah orang-orang yang goal dan visinya itu lebih besar. Ya, adalah orang-orang yang semangatnya itu lebih besar daripada sekedar affiliate. Yang mereka itu udah lolos berhasil menjual 4 kali 6, 24 iPro. Karena untuk syarat menjadi affiliate pro itu, yaitu setiap bulannya minimal sudah mampu menjual 4 paket iPro. Selama 6 bulan berturut-turut, kalau berhasil menjual 4 paket iPro, ya, maka selama 6 bulan berturut-turut ya teman-teman, jadi 4 dikali 6 itu 24 iPro, maka dia bisa menjadi affiliate iPro. Yang artinya apa? Yang artinya ya dia sudah punya keahlian untuk closing, dia sudah punya tim affiliate, dia sudah punya customer base. Bener nggak? Selama 6 bulan ya teman-teman, 6 bulan tiap bulannya kita berhasil closing 4 ya. Nah, 4 program ini yang kita closingkan berarti kan kita punya 4 orang yang udah ikut programnya. Dan dari 4 ini ya kemungkinan ada yang menjadi affiliate-nya. Benar nggak ya? Udah jadi affiliate-nya. Dan mereka pun menjalankan bisnis affiliate-nya. Nah, kalau selama 6 bulan berarti ada 24 ya. 6 kali 4 ada 24 customer base, dan dari 24 customer base itu juga akan ada yang menjadi affiliate kita, tim kita. Jadi ya kalau setelah itu kita menjadi affiliate pro dengan target penjualan 8 program iPro ya, insya Allah itu
lebih mudah. Jadi bukan kerja sendiri 8 itu ya. Nah, kalau udah jadi affiliate pro, udah nggak ada lagi kata-kata, aduh, 8 program setiap bulan itu nggak mudah, sulit, susah, nggak. Mindsetnya orang affiliate pro itu udah beda, teman-teman. Mindsetnya itu bukan lagi 8 program. Bagaimana mencapai omset sebesar-besarnya untuk mendapatkan komisi affiliate yang lebih besar. Karena kalau udah jadi affiliate pro itu kita ada bonus ya, bonus untuk affiliate pro. Di luar bonus sharing komisi. Jadi kita akan dapat bonus agen kalau di luar sana ya. Jadi agen itu kalau dia mencapai penjualan tertentu dia bakal dapat bonus teman-teman. Bonus yang langsung akan diberikan oleh produsen atau perusahaan. Jadi bonus agen itu bukan bonus dari mengambil komisi atau potongan harga dari resellernya. Enggak ya. Jadi setiap agen itu dia ada bonus penjualan omset yang langsung diberikan oleh perusahaan. Jadi tidak mengambil hak dari tim affiliate-nya. Kalau komisi penjualan program affiliate-nya semua sama. Ya, semua sama. Mau affiliate pro, mau affiliate saja, satu program itu ya kita investasinya 5.900.000, kita dapat komisi affiliate-nya itu 1.250. Ya, untuk affiliate yang sudah bergabung dengan program. Semua sama ya, tidak ada. Kemarin ada pertanyaan apakah kalau sudah affiliate pro komisinya beda? Enggak, komisinya sama teman-teman ya. Kayak aku affiliate pro ya, aku kalau aku berhasil sharing satu paket program ya sama, aku jualnya 5,9, aku dapat komisi affiliate-nya satu, selisihnya ya 1.250, yang 120.000-nya dibuatkan mendaftarkan onboarding. Ya gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi affiliate pro itu udah nggak ada lagi ketakutan tidak mencapai target. Insya Allah akan mencapai target ya teman-teman ya. Biasanya kalau udah jadi affiliate pro itu mikirnya bukan lagi 8 program, bukan lagi minimum omzet, tapi udah maksimum omzet. Oke, dari Mbak Ratu, Mbak Win, jadi saya mengundang orang ke dalam ke affiliate harus 8 orang yang nantinya harus masing-masing memiliki iPro. Maksudnya gimana ya Mbak Ratu ya? Mengundang orang itu nggak dibatasin 8 orang, teman-teman. Mengundang orang itu sebanyak-banyaknya ya. Mengundang orang ke dalam webinar Revolusi Sehat atau webinar Magnet Rezeki kita itu sebanyak-banyaknya. Karena ya nggak semua undangan kita itu akan mengambil program atau bergabung affiliate. Nggak semua ya. Jadi ada yang mereka cuman mau dapat ilmunya aja ya, alhamdulillah kita dapat pahalanya ya. Ketika mereka di follow up gimana Mbak gitu, mau lanjut ke sesi meet the coach atau mau lanjut ke sesi Selasa Rabu, kalau mereka bilang maaf belum dulu ya Mbak ya gitu, it's okay, nggak apa-apa. Kita tetap dapat pahalanya di mana mereka dapat ilmunya nih di webinar Revolusi Sehat atau webinar Magnet Rezeki. Gitu. Jadi semakin banyak kita undang, semakin tinggi tingkat rating, closingan, ada yang bergabung affiliate atau mengambil program. Gitu ya Mbak Ratu ya. Nah, jadi sebanyak-banyaknya, jangan misalnya ya, oh ya aku mau jadi affiliate pro gitu kan. Jadi aku harus punya 8 orang, jadi aku harus mengundang 8 orang aja. Enggak. Kalau teman-teman mengundang 8 ya, paling yang ngambil program paling bagus 1 orang. Gitu ya, Mbak Ratu ya. Jadi untuk menjadi affiliate pro itu dia timnya itu nggak dibatasi, tim affiliate-nya itu. Jadi sebanyak-banyaknya ya. Misalnya teman-teman mau ngejar affiliate pro, kalau udah oh ya aku mau jadi affiliate pro, kemudian teman-teman udah punya 8 orang tim affiliate, nggak berhenti, jangan berhenti di 8 orang itu ya. Terus ya teman-teman, pokoknya sharing sebanyak-banyaknya ke orang di luaran sana. Jadi fokusnya jangan
pokoknya udah 8 orang, udah deh gitu. Yang penting 8 orang. Nggak gitu fokusnya. Fokusnya itu sebanyak-banyaknya memberikan manfaat buat orang lain. Gitu ya. Oke, ngerti ya. Oke, Mbak Ratu ya. Jadi ingat ini ya teman-teman, ingat 10%. Biasanya dari yang kita undang itu hanya 10% yang memutuskan untuk bergabung. Kalau aku gitu aja gitu. Kalau aku mau satu orang yang bergabung dari para peserta yang aku undang, berarti minimal aku harus mengundang 10 orang. Gitu. Jadi kalian hitung aja deh 10% gitu ya. Kalau mau dapat 2 orang, undangnya 20 orang. Kalau mau dapat 10 orang yang bergabung, undangnya 100 orang. Gitu. Tuh kan, Bu Wiwi, aku mengundang 70 orang, yang hadir 5 orang. Gitu ya. Jadi Bu Wiwi ini ya hampir 10% nih yang bisa ikut. Kan lumayan dapat 5. Mungkin Bu Wiwi nanti lebih berlatih lagi untuk cara mengundangnya supaya tingkat rate closingnya itu lebih tinggi ya Bu Wiwi ya. Jadi kalau bisa 7 orang nih dari 70. Jadi tingkatkan lagi rating closingnya dengan cara perbaikin cara invitingnya, cara follow up-nya, kemudian perbaikin juga untuk cara iya, sekarang yang masih ikut ada 2. Oke, sip ya Bu Wiwi ya. Jadi teman-teman gini, sebenarnya tingkat rate closing itu bisa semakin meningkat dengan kemampuan kita ya. Semakin kita sering mengundang, kita sering follow up gitu. Itu nanti akan lebih tinggi tingkat closingnya ya. Jadi kayak Mas Hermas itu kalau misalnya dia mengundang 10 orang, kemungkinan yang bergabung 9. Karena dia udah berlatih, udah ribuan kali berlatih gitu. Sama nanti kita akan juga seperti itu buat teman-teman di sini ya. Kalau teman-teman terus mengundang, itu nanti kayak merem aja gitu ya. Kalian bisa inviting gitu. Dan insya Allah nanti tingkat rate closingnya itu lebih tinggi. Ya, itu hanya untuk ini aja. Ahli karena terbiasa. Oke. Oke, Kak, aku lanjut ya teman-teman. Lanjut ini yang terakhir untuk promo kita. Teman-teman masih Mbak, ada. ada pertanyaan dari Mbak Rini tuh. Penting banget tuh. Kita mengundangnya di grup atau japri. Jadi gini teman-teman ya, kalau ada tipe orang-orang yang mereka tuh nggak suka masuk grup ya, jadi kita tanyakan dulu kenyamanan mereka. Kalau aku kayak gitu, Mbak, kalau Mbak berkenan, silakan masuk ke dalam grup webinar kesehatan kita. Di sana nanti Mbak akan mendapatkan informasi mengenai webinar-webinar kesehatan kita. Jadi dikasih tahu nih benefit dia masuk ke dalam grup itu apa dulu. Mbak Win mungkin bukan masuk ke grup, tapi dia mengundang ke grup-grup orang atau japri. Oh, kita mengundangnya di grup atau japri saja gitu. Jadi gini teman-teman, kalau aku lebih prefer ke japri ya teman-teman, lebih bagus japri. Caranya orang-orang yang ada di grup itu ya kita ajak kenalan dan saling save kontak. Gitu, kita silaturahmi, ajak kenalan, kita japri satu-satu ya. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Wiwin, kita satu grup loh, di grup arisan RT RW. Boleh ya kenalan, izin saling save kontak gitu, ya. Nah, terus oh ya boleh Mbak gitu. Ya udah kita save kontak mereka, mereka save kontak kita. Gitu. Terus setelah di save kontak ya jangan lupa dinamain tuh kontaknya itu kita dapatnya itu dari grup mana. Kalau aku kayak gitu misalnya kita kenalan dengan Mbak Rini. Oke, namanya Mbak Rini dari grup Arisan. Jadi aku tulis Rini Arisan RT gitu. Atau misalnya di grup belajar gitu. Grup apa ya biasanya grup apa gitu, grup belajar jualan. Iya, grup belajar jualan gitu kan. Tulis kalau aku tanya domisilinya. Kan itu kita nggak tahu ya kalau grup belajar itu kan biasanya kan luas ya se-Indonesia gitu. Aku biasanya tanya, oh ya Mbak Rini domisilinya di mana? Jadi ngobrol santai gitu kan. Oh ya aku tinggal di sini Mbak gitu. Kalau misalnya aku biasanya kalau misalnya dia tinggal di daerah mana gitu, aku cari kesamaan dulu di sana. Misal, oh iya di sana ya Mbak, aku punya loh saudara juga tinggal di sana.
Gitu. Jadi kayak lebih akrab gitu. Jadi nggak kaku. Jadi mereka tuh enak ngobrol sama kita. Jadi cari persamaan dulu ngobrol gitu. Oh ya daerah Jogja ya Mbak. Aduh, enak banget ya Mbak tinggal di Jogja gitu. Tempat pusat wisata gitu. Jadi kita cari persamaan dulu, ngobrol asik gitu kan. Ya udah akhirnya setelah itu kita saling save kontak. Jadi nanti kalau kita mengundang mereka itu enak ngobrolnya gitu. Itu cara mengundang orang-orang di dalam grup ya teman-teman ya. Oke, kalaupun misalnya teman-teman mau ngasih informasi tentang webinar di dalam grup, kalau aku dua di grup aku informasikan, Japri pun aku informasikan teman-teman. Jadi aku informasikan lewat siaran baru ya untuk anggota grupnya, plus di dalam grup pun aku informasikan ya. Kayak misalnya gini, di dalam grup aku biasanya bilang gini, teman-teman gitu kan, ada webinar bagus nih dari komunitas iPro gitu. Jadi aku nggak kasih langsung ininya, BC-nya. Jadi sesuai dengan kalimat inviting, ini nanti yang ngisi seorang dokter nih. Kebetulan tema hari ini bagus banget, temanya tentang ini metabolisme gitu kan. Buat teman-teman yang mau ikut webinar ini, nanti aku kasih link Zoom-nya ya, Wapri aja. Jadi kayak gitu Bu Rini. Jadi mereka yang mau nanti yang baca grup, mereka Wapri kita. Mau dong Mbak Win gitu. Jadi aku pakai dua cara karena aku kalau yang di dalam grup itu ya biasanya kita belum sempat ya save kontak buat orang-orang yang mungkin baru gabung di dalam grup itu. Kalau aku gitu. Jadi kan kalau nyimpan save di grup itu kan kadang bertambah terus tuh anggotanya gitu kan. Kadang ada yang belum kita save kontak ya, belum sempat gitu kan. Jadi untuk nge-grab yang belum kita save kontak itu, yang belum kita bisa kita siaran grup ya, siaran baru atau kita BC, itu mereka kita taruh di dalam grup dengan kata-kata seperti itu tadi. Gitu. Benar, sama kayak Mbak Septi. Kalau aku dua cara ya, dengan di BC anggotanya dan di share juga di dalam grup. Ya dari Mbak Nurhalisa, bagaimana jika kita iPro di hari pertama nggak dijelaskan seperti ini kebetulan? Bagaimana jika kita iPro di hari pertama nggak dijelaskan seperti ini kebetulan mau memiliki jasa pesan beli alat 5960? Gimana Bu? Aku kurang paham pertanyaan. Di hari pertama nggak dijelaskan seperti ini. Kebetulan. Iya, terima kasih. Halo Mbak Bu Wiwin, boleh Wiwin. ngomong Mbak Wiwin? Iya, Bu Wiwin. iya Mbak boleh Wiwin. silakan. Ya, itu Bu Nurhalisna itu dari saya Mbak. Itu kan saya beli alatnya kan buat Nurhalisna kan beli alatnya 5,9 juta. Terus itu yang 60.000 kan biaya ongkir ke alamat Bunda Nurhalisna itu. Oh iya, benar. Jadi ada ongkir ya teman-teman ya. Iya. Jadi ongkirnya itu biasanya 60.000 ini ke area timur ya. Indonesia Timur itu 60.000. Kalau Pulau Jawa rata-rata 15.000 sampai 25.000. Kalau Sumatera itu rata-rata 30 sampai 40.000. Ya, itu tarif ongkirnya kita. Ini Mbak Wiwin yang saya tanyakan. Dulu di hari pertama Mbak Yuni yang menjelaskan, saya tertarik kan kebetulan juga saya kenal dengan dia sama Pak Nasrullah. Saya tertarik dengan alatnya untuk kesehatan kita. Lalu saya ini anggota dengan Bu Asi, biayanya segitu saya usahakan mendapat. Kemudian saya cari orang-orang yang akan ini ikut. Belum nampak yang mau. Jadi bagaimana tadi disuruh 4 orang 1 bulan, selama 6 bulan 24 orang atau 8 orang. Itu susah juga untuk dicari. Oh iya, ini yang tanya Ibu siapa ya? Bu Nur Haslina. Oh ya, oke Bu Nur Haslina. Jadi gini, untuk tadi minimal 4 orang itu yang bergabung menjadi affiliate dan mengambil program itu untuk teman-teman yang ingin menjadi affiliate pro atau ingin menjadi agen ya naik posisi jadi affiliate pro.
atau agen. Jadi syaratnya ya minimal setiap bulannya kita closing. Closing atau ada penjualan 4 program setiap bulannya selama 6 bulan berturut-turut. Nah, Oh itu iya. untuk yang mau jadi affiliate pro, Ibu. Tapi kalau Iya. misalnya teman-teman, ya mungkin yang Kalau orang-orang mau yang jadi agennya enggak Mbak Wiwin? Mau jadi agennya. Saya dulu waktu itu memang affiliate pro, tapi bukan agennya, hanya karena mau memiliki barangnya. ya enggak apa-apa, it's okay. Kalau misalnya teman-teman, aku mau jadi affiliate-nya dulu nih, gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ada affiliate, kalau mau belum mau jadi affiliate pro, nggak ada target, ya it's okay, nggak apa-apa gitu Bu Nurhalisa ya. Jadi bukan semua affiliate harus menjual 4, enggak teman-teman, enggak. Itu hanya untuk affiliate yang mau jadi agen. Ya, kita tetap berusaha mencari relasi yang bisa mau karena itu barangnya bagus agar banyak yang bisa sehat. Namun belum tentu ada yang dapat. Seperti contoh, saya udah masukkan persis teorinya Mbak Wiwin. Saya telepon dulu, saya siarkan ini. Siapa yang mau ikut? Ada nampaknya yang mau ikut itu ada 6 orang. Tapi saya nggak tahu apa dia ikut atau tidak. Saya nggak tahu. Oh gitu. Oke, Bu Nurhalisa. Jadi kita ini kan ada alur kerjanya Bu ya. Jadi setelah kita Mm-mm. mengundang teman-teman, pastikan ya mereka masuk ke dalam Zoom dengan cara mengingatkan mereka. Aku biasanya itu 15 menit sebelum acara atau 30 menit. 30 menit, 15 menit sebelum acara, kita reminder mereka. Kita bilang gitu, Mbak, 15 menit lagi acara Zoom akan dimulai ya. Pastikan masuk tepat waktu karena Zoom ini dia terbatas 500 peserta gitu. Nah, nanti biasanya mereka konfirmasi tuh di situ, Bu. Kalau misalnya, aduh Mbak, aku lupa hari ini ada acara dengan ini, gitu kan? Ada yang seperti itu, gitu. Jadi belum tentu semuanya itu ikut ke dalam Zoom. Nah, tapi kalau mereka udah ready, oke, siap Mbak. Ini aku sudah siap mau masuk ke Zoom, gitu. Dah Oh, ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau mungkin teman-teman mau lebih mudah lagi buat mengecek ya, aku kasih tipsnya ini. Jadi teman-teman bilang ke undangannya, Mbak, nanti tolong di dalam nama Zoom-nya ditulis ya, misalnya nama undangan kita itu Rini gitu. Mbak Rini nanti ketika masuk ke dalam Zoom, namanya di rename ya, Rini underscore Nur Halisa. oke. Nah, jadi tulis ya nanti di Zoom supaya kita gampang nih ngeceknya mereka nih masuk ke dalam Zoom nggak? Gitu. Jadi di peserta Zoom nanti ya teman-teman minta ke coachnya, kasih daftar pesertanya ke coach kita karena nanti coach kita bisa ngelihat siapa aja peserta yang masuk ke dalam Zoom. Gitu. Jadi coach itu dia punya link khusus masuk ke dalam Zoom itu mereka bisa ngecek siapa aja peserta. Nah kalau teman-teman kepengen tahu peserta ini masuk nggak ke dalam Zoom gitu, itu teman-teman kalau sekarang bisa lihat semua nggak sih Mbak pesertanya? Bisa kalau Zoom biasa Bisa, bisa. bisa. Bukan yang webinar. Oh, webinar Oh, hanya 51 panelis sekarang. aja. Bisa ya? Enggak, kalau webinar hanya panelis aja. Nah, Teman-teman ya. fokus di yang Zoom biasa aja, yang apa? Yang hari Selasa sama Rabu aja. Kalau Sabtu kan memang nggak bisa ngelihat. Oh ya, berarti Selasa sama Rabu itu bisa ya ngelihat pesertanya. Jadi teman-teman gampang ngelihatnya. Oh, ada Rini Nurhalisa. Oh, berarti masuk nih Bu Rini. Gitu ya. Itu salah satu tips aja buat teman-teman yang kepengen tahu pesertanya masuk atau enggak. Nah, setelah acara webinar itu wajib di follow up. Jadi nggak berhenti kita mengundang-undang aja. Setelah webinar selesai langsung japri mereka masing-masing ya. Kalau dia masuk ke dalam grup, enak. Kalau dimasuk ke dalam grup webinar, biasanya mereka daftarnya di sana. Benar nggak? Tapi kalau misalnya ada yang nggak masuk ke dalam grup, mungkin dia nggak suka masuk ke dalam grup, itu kita harus japri. Japri kita tanya, ya, Mbak, gimana Zoom tadi?
Wah, bagus Mbak, gitu. Apa nih yang Mbak suka dari Zoom tadi, dari webinar kesehatan tadi, gitu. Nanti dia bakal cerita, oh iya, keren Mbak ya, gitu-gitu nih, gitu kan. Komunitasnya aku suka. Oh ya, akhirnya aku tahu loh Mbak, ternyata ilmunya seperti ini ya. Nah, setelah itu ya, oh ya Mbak, ini tadi gimana link asesmennya? Sudah diisi atau belum? Kan tadi kan waktu di sesi itu kan kita kasih link asesmen ya, atau mungkin kita kasih link asesmennya setelah webinar juga nggak apa-apa. Oh ya Mbak, ini tadi Mbak jadi mau ikut MTC nggak? Yang tadi udah disampaikan sama host. Tuh. Jadi kalau Mbak mau ikut MTC-nya, nanti aku kasih link asesmennya. Gitu. Jadi di follow up teman-teman ya. Bisa jadi ketika di webinar tadi ya mereka belum sempat ngetik MTC. Kan diminta sama hostnya ya, ketik sekarang MTC ke pengundangnya masing-masing. Benar nggak? Ya, pada Japri atau ngetik di dalam grup. Tapi mungkin ada orang-orang yang dia nggak ngetik MTC. Nah, itu perlu di follow up lagi. Kalau dia udah ngetik di dalam grup atau dia udah wapri, tinggal kita kasih aja link asesmennya. Tapi kalau dia belum, di follow up lagi. Oh ya Mbak, tadi kan hostnya bilang akan yang udah ikut webinar ini dapat bonus untuk sesi Meet the Coach komunitas kami. Gitu. Gimana? Mbak mau ikut sesi Meet the Coach-nya? Oh iya Mbak boleh gitu. Ya udah Mbak isi dulu link asesmennya ya Mbak. Ini link asesmennya dibuka 1 kali 24 jam. Kalau udah diisi nanti konfirmasi aku kira-kira bisa selesai diisinya jam berapa. Jadi Bu Nurhalisa ada follow up-nya. Jadi enggak kita hanya mengundang-mengundang terus selesai itu enggak diapa-apain. Nah, setelah dari sesi follow up inilah mereka nanti akan memutuskan ya untuk meet the coach, siapa tahu nanti di meet the coach mereka memutuskan untuk mengambil programnya, gabung affiliate-nya. Kalau belum, mereka bisa ikut lagi ke sesi berikutnya. Gitu. Kalau teman-teman udah tepat ya dari ini ya, nah kalau teman-teman udah tepat alurnya ya, insya Allah dari orang yang kita undang itu ada yang closing teman-teman. Minimal mereka bergabung dengan affiliate free. Itu. Nah, tadi Bu Nurhalisanya miss-nya itu tidak ada follow up. Benar ya, Ibu ya? Jadi Ibu hanya mengundang tapi tidak di follow up. Udah Bu, saya follow up, cuma belum sempat Bu lihatnya karena waktu kegiatan banyak lah yang lain. Oh jadi saya motivasi lagi, coba nanti lowongkan waktu bagus kok. Zoom-nya bagus untuk kesehatan kita, alatnya bagus gitu. Insya Allah saya ikut nanti, nah, begitu pada jawabannya. Iya, enggak apa-apa Bu. Kalau dia udah bilang kayak gitu, berarti kalau ada webinar-webinar selanjutnya, kita informasikan lagi. Karena kita nggak pernah tahu kapan orang itu pas momennya dia mau ikut webinar tersebut. Diinformasikan karena dia udah terbuka ya. Iya Bu, nanti kalau ada waktu aku ikut gitu. Berarti boleh kita informasikan setiap ada webinar. Dan jangan bergantung hanya kepada orang tersebut, Ibu. Kita mencari daftar nama baru lagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan misalnya kita ngundang 10 orang nih. Ternyata 10 orang ini belum mau gitu. Besoknya kita undang lagi nih 10 orang lagi nih 10 orang itu terus ya. Nggak gitu ya, teman-teman. Jadi kita undang orang lain yang baru lagi. Tapi yang lama tadi tetap kita undang. Gitu. Jadi yang 10 tadi tetap terus kita informasikan tentang webinarnya karena kita tidak pernah tahu kapan mereka tergerak hatinya untuk ikut webinar, tergerak hatinya untuk ikut program atau affiliate-nya. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya kondisi orang gitu kan. Sama kita terus mengundang orang baru lagi. Undang lagi tambahkan 10 ya, berarti minggu ini ada 20 gitu kan. Minggu depannya tambahkan lagi 10 gitu Ibu ya. Jadi selalu mengundang orang baru di webinar. Jadi bukan hanya orang-orang yang lama. Insya Allah nanti ada yang closing, Bu ya.
Ya, insya Allah. Ibu apa? Kebetulan kan punya banyak grup. Di grup pensiun, Hmm, udah banyak yang tua. Perlu dengan alat itu insya Allah bisa terbantu. Jadi itu yang menarik ibu punya alat. Kenapa memiliki dulu? Makanya ibu share di grup, buat komen mirip seperti yang Mbak Uwin katakan tadi. Kemudian itu beberapa orang menjawab, insya Allah lain kali saya ikut, sekarang belum punya waktu. Kemudian ada yang Bunda Japri, orang-orangnya yang masih muda-muda, bisa ngerti dengan IT gitu kan. Kalau yang tua tuh kan malum lah, yang tua tuh banyak yang nggak bisa. Ah, masih susah baru untuk iya. Namun, tak akan berhenti, Bunda akan cek dia. iya, terus semangat ya Ibu ya gitu. Jadi niatkan aja untuk sharing manfaat ke orang lain. Jadi mindset kita itu ketika kita memberikan informasi tentang webinar kita, memberikan manfaat, kalau mereka belum terbuka, kita nggak rugi sama sekali. Yang rugi mereka karena melewatkan ilmu yang bermanfaat. Benar nggak ya teman-teman ya? Jadi mereka yang rugi gitu, bukan kita gitu. Dan ya udah kalau mereka misalnya belum mau, nggak apa-apa gitu. Siapa tahu orang lain yang kita undang itu mau. Jadi tetap Foto undang videonya. orang-orang baru. Iya gitu Ibu ya. Itu dan kalau Ya, bisa kalau misalnya cara gini ya teman-teman. Jadi ketika kita mengundang orang itu kita evaluasi terus. Misalnya nih kita nge-share di grup, ternyata yang ikut hanya sedikit, yang komen banyak seperti itu. Maka lebih baik dengan japri. Jadi kita evaluasi, oh iya ya kalau aku cuma ngomong di grup kok yang mau ikut sedikit. Nah, evaluasi, oh cari cara yang lain. Oh, kayaknya aku perlu sentuhan personal nih. Aku perlu japri dulu, ngobrol dulu, tanya kesehatannya dulu, tanya tentang kondisinya dulu. Itu ya. ya, ya benar, benar kayak gitu. Iya, jadi gitu Ibu. Jadi Ya. misalnya kayak teman di alumni ngobrol dulu, tanya dulu kondisinya, kesehatanmu seperti apa. Terus kita juga cerita tentang kesehatannya kita. Yang ngobrol seperti biasa dengan teman-teman kita gitu. Nanti dari sana kan kita tahu kebutuhannya. Misalnya, iya nih aku udah sakit-sakitan, nggak enak. Baru ibu cerita, oh iya minggu kemarin aku ikut webinar yang ngisi dokter, aku dapat ilmu ini. Nah, dengan seperti itu mereka akan tertarik dengan cerita kita. Gitu. Insya Allah. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk promo kita masih ada promo untuk bergabung dengan program iPro di bulan ini. Untuk yang new sign up itu berhadiah free ya satu Pillow Glow Sleeping Mask. Ini adalah masker ya untuk menghidrasi kulit, membuat kulit kita itu lebih lembab, bercahaya, glowing, dipakai di malam hari ya teman-teman. Ini harganya senilai 600.000. Nah, ini masih berlaku ya teman-teman untuk gimmick program kita ya. Oke, sambil kita menunggu hadiah yang lain, kalau untuk yang hadiah kemarin, tumbler itu sudah tidak berlaku hari ini, ya udah close tanggal 14 kemarin. Nah, teman-teman, untuk hari ini, buat teman-teman yang udah closing dari tanggal 8 sampai tanggal 14, nanti jam 12 siang, silakan dicek rekeningnya, ya. Ada komisi masuk hari ini. Selamat, congratulations buat teman-teman yang udah closing, ya dapat komisi nih. Ada nggak teman-teman yang udah closing minggu kemarin? Ya, nanti dicek ya. Kalau udah dapat komisinya, kalau happy, senang, bila bisa sharing di dalam grup ya. Aku masih ingat banget dulu awal-awal jadi affiliate tuh komisi satu program itu udah happy banget ya. Teman-teman itu dibagi ya happy-nya itu di dalam grup supaya affiliate teman-teman affiliate yang lain tuh juga semangat ya. Jadi bisnis kita tuh real ya, bener-bener ada komisinya ya. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin komisi juga ya, mulai hari ini ya, itu cut off name-nya dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Nanti komisinya cair di tanggal 23. Masih bisa dapat komisi di bulan ini ya. Jadi kejar ya teman-teman ya kalau mau nikmatin komisi affiliate-nya. Oke, sekian dulu ya teman-teman karena udah jam 9 lewat lebih ya.
Aku pamit undur ya morning briefing kita pagi hari ini ya. Kita setelah ini mulai bisa bekerja untuk mengundang di event di hari Sabtu ya teman-teman. Insya Allah hari ini akan udah ada flyernya. Dan buat teman-teman yang belum ikut new training malam nanti ya wajib ikut. Yang belum ikut new training affiliate malam nanti wajib. Tapi kalau teman-teman yang sudah ikut ya, kalau misalnya malam nanti nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Yang penting udah pernah ikut. Tapi kalau misalnya mau belajar lagi dan ada waktu nanti malam, ya ikut aja nggak apa-apa. Ya kadang ilmu itu kan perlu diulang-ulang lagi gitu. Nah, terus buat affiliate-nya yang udah daftar ya dari sesi yang kemarin, daftarnya sudah di minggu kemarin, ya mereka wajib ikut sesi malam nanti ya training no affiliate nanti malam dicolekin ya teman-teman ya supaya kan kemarin udah ada tuh yang di grup